Sebab terbesar seseorang keluar dari agamanya kecuali adalah karena lewat jalur ini, lewat jalur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya kesyirikan? Bi an ya'budu ma'allahi ghairah. Dia beribadah kepada selain Allah bersamaan ketika dia beribadah kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah lalu dia beribadah juga kepada selain Allah. Ya. Jadi kafir itu lebih umum, kesyirikan lebih khusus. Kalau kafir dia dari asalnya memang, kalau kafir ada yang karena dia syirik, ada yang bukan karena dia syirik. Ya, tapi semua orang syirik pasti kafir. Ya. Saya ulangi, kafir itu lebih umum daripada kesyirikan, daripada musyrik. Karena orang yang musyrik itu pasti kafir, dan orang kafir belum tentu dia musyrik. Ya, karena ada orang yang dia kafir memang tidak beribadah kepada Allah. Dia memang pada asalnya tidak beribadah kepada Allah, maka dia ini bukan musyrik tapi dia kafir. Tapi ada orang yang dia beribadah kepada Allah dan dia campur ibadah itu. Dia campur dengan beribadah kepada selain Allah. Nah, inilah yang dimaksud dengan musyrik, dan dua-duanya kekal dalam neraka. Dua-duanya kekal dalam neraka. Seperti apa? Kan yadbaha li ghairillah. Seperti dia menyembelih kepada selain Allah, au yandara li ghairillah, au yasjuda li ghairillah, au yastaghitsa bi ghairillah fi ma la yaqdir alaihi illallah. Seperti dia menyembelih untuk selain Allah, dia bernazar kepada selain Allah, untuk selain Allah, dia sujud untuk selain Allah, dia meminta pertolongan kepada selain Allah yang tidak ada yang bisa menolong dia pada hal itu kecuali Allah. Jadi istighosah itu ada dua, ada yang syirik, ada yang mubah. Ya, yang syirik itu kita meminta tolong, istighosah untuk menyelesaikan permasalahan problem kita, itu sebenarnya tidak ada yang bisa kecuali Allah. Seperti dalam kapal, dia berada di sebuah kapal yang pada saat itu sedang terjadi ombak besar, ya. Dia minta tolong sama seseorang yang sebenarnya dia juga tidak bisa apa-apa karena dia berada di kapal itu. Ya, atau terjadi kejadian yang mungkin, ya semoga Allah selamatkan kita, di pesawat terjadi masalah di mesinnya, lalu tiba-tiba dia teriaki orang-orang yang sudah mati, ya Ali, ya Abdul Qadir dan yang lainnya. Ya, padahal sudah jelas tidak ada yang bisa selamatkan dia kecuali Allah. Ya, maka ini syirik. Adapun minta tolong, ya, pada hal-hal yang sebenarnya orang yang kita minta tolong itu dia bisa, maka ini tidak masuk kepada kesyirikan. Ya, nah, dan ini permasalahan yang sangat besar. Kata Syekh Muhammad, ya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, hada a'zamu anwa'ir riddah. Ini adalah pembatal, ini adalah jenis yang paling besar yang bisa memurtadkan, mengeluarkan seseorang dari agamanya. Ya, karena orang yang berbuat syirik itu tidak mungkin lagi masuk surga. Kalau dia mati tidak bertobat dari kesyirikannya. Ini syirkul akbar, ya. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan, maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga dan tempat keluarnya, tempat kembalinya adalah neraka. Dan Allah tidak mengampuni orang yang berbuat kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang ayyushraka bih, yang membuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maksudnya dia mati lalu dia tidak bertobat. Adapun dia berbuat kesyirikan sebelum mati dia bertobat, maka ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia bertobat, dia belum bertobat, dia meninggal, ini yang dikatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak bisa ampuni yang seperti itu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun yang selain itu, maka Allah ampuni kalau Allah kehendaki. Seperti orang berzina, orang mencuri, orang minum khamar, dia mati belum bertobat, tapi dia masih bawa tauhidnya, ya, maka dia masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Allah kehendaki. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman
innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah mengada-ngada dosa yang sangat besar. Ya, Allah berfirman juga dalam ayat yang lain, ini masih ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'idah. Maka siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Ya. Fasyirku, kata Syekh, maka kesyirikan itu huwa akhtaru anwa'ir riddati, adalah sebesar-besarnya, semengkhawatirkannya pembatal-pembatal keislaman. Ya. Ini mengerikan, ya. Allah Subhanahu wa taala utus para rasulnya itu di tengah-tengah perbedaan syariat yang mereka bawa, semuanya itu bawa satu misi yang sama, yaitu agar bagaimana umatnya itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin syariatnya berbeda. Ya, tapi semuanya sepakat diutus sama Allah agar memberantas kesyirikan. Ya. Dari pertama terjadinya kesyirikan di zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah rasul pertama yang Allah utus, sampai selanjutnya Allah mengutus rasul-rasul, semuanya bawa satu misi. Bagaimana agar manusia itu tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus di setiap umat rasul, semuanya mengajak kepada beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Taghut itu ma yu'badu ghairullah. Siapa saja yang disembah selain Allah wa huwa radin, dan dia ridho. Adapun Nabi Isa disembah tapi Nabi Isa tidak ridho. Malaikat disembah tapi malaikat tidak ridho, itu bukan taghut. Adapun Firaun, tukang sihir dan yang lainnya, itulah yang dimaksud dengan taghut. Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelummu, dan rasul pertama adalah Nabi Nuh, kecuali semuanya itu kami utus untuk mengatakan, kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka beribadahlah kepada Allah. Kecuali aku, kata Allah, maka beribadahlah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anbiya. Ya, maka ajib kalau kita sepelekan ya permasalahan kesyirikan di saat kita ya betul-betul ya takut dari kemiskinan, kita takut dari ya malapetaka dunia, taruhlah namanya pengangguran, ya taruhlah namanya mungkin dipotong gaji, kalau masalah pekerjaan biar hujan ya pokoknya tembus, ya biar basah-basah. Ya ajib di saat yang bersamaan kita sepelekan masalah tauhid ini. Ya, bahkan Rasulullah SAW berlindung. Ya, siapa yang paling selamat dari kesyirikan? Tidak dirikan lagi Nabi SAW. Tapi bersamaan dengan itu Nabi SAW berlindung dari kesyirikan. Nabi berlindung dari kesyirikan. Ya, Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika na'alam. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu. Ya, wa ana a'lamu, yang aku dalam keadaan aku mengetahui aku telah menyekutukanmu, wa astaghfiruka wa ana lima la a'lam, dan aku meminta ampunan kepadamu dari menyekutukan kepadamu dari apa-apa yang aku tidak sadari. Ya, Nabi meminta tolong dari ya kesyirikan, karena bahayanya kesyirikan. Ya, kalau kita minta tolong dari ya persoalan mungkin yang taruhlah namanya pengangguran, taruhlah namanya ya lambat menikah, taruhlah namanya yang lain dari masalah-masalah dunia, di saat yang bersamaan Nabi SAW itu berlindung dari apa? Kesyirikan. Ya, bahkan siapa bapaknya para nabi? Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ya, Nabi Ibrahim itu punya anak namanya Ismail dan Ishak. Itu semua nabi dari dua jalur ini. Kebanyakan dari Ishak dan yang terakhir dari Ismail. Ya, itulah dia katakan Ibrahim itu bapaknya para nabi. Apa sifatnya Nabi Ibrahim? Dalam surat An-Nahl, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakum minal musyrikin. Ya, Ibrahim itu teladan bagi umat itu, bagi umat ini. Hanifan, qanitan, selalu taat, teladan, taat, hanifan, tidak condong kepada kesyirikan, selalu kembali kepada Allah dan selalu menjauh dari selain Allah. Walam yakum minal musyrikin, dan dia jauh dari kesyirikan. Ini Allah sifati Nabi Ibrahim. Teladan, imam, teladan dalam kebaikan, kemudian taat kepada Allah, kemudian dia lurus agamanya dan jauh dari kesyirikan. Bersamaan itu Nabi Ibrahim takut dari kesyirikan. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya, tentang doanya dalam surah Ibrahim yang ma'ruf ya. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala, dari berbuat kesyirikan. Ibrahim. Siapa namanya anaknya Ibrahim? Ismail dan Ishak. Wajnubni wa baniya. Jauhkanlah aku dan Ishak dan Ismail. Siapa namanya anaknya Ishak? Yakub. Siapa anaknya Yakub? Yusuf. Itu anak-anaknya Nabi. Bersamaan dengan itu Nabi Ibrahim minta tolong sama Allah, ya Allah jauhkanlah aku dan keturunanku dari kesyirikan. Dari kesyirikan. Ini permohonan seorang nabi. Ketakutannya Nabi Ibrahim. Kenapa? Innahunna atlalna katsiran minan nas. Sesungguhnya berhala-berhala itu, togut-togut itu telah berhasil menyesatkan kebanyakan manusia. Ini permasalahannya. Ini kenapa Ibrahim takut? Ya, karena Ibrahim mengatakan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, mereka itu togut-togut itu telah berhasil menyesatkan banyak hamba-Mu. Ya. Bahkan para sahabat yang kita tahu atharu quluban ba'dal anbiya ashabur rasul. Sejernih-jernihnya hati, sebersih-bersihnya hati setelah para nabi itu para sahabat. Itu Nabi SAW mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil. Ditanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asgar? Qala riya. Ya Rasulullah, apa syirik asgar? Nabi mengatakan itu adalah riya. Ya, maka kalau kita betul-betul takut kepada kesyirikan, harusnya kita itu perhatian, fokus, memprioritaskan diri kita untuk pelajari tauhid, untuk mengenal macam-macam kesyirikan. Jadi tidak ada yang bisa dibilang. Jangan bilang saya anaknya ustaz, saya ini sudah lama kajian. Anaknya Nabi saja jatuh ke kesyirikan. Siapa? Anaknya Nabi Nuh. Suamiku ustaz. Istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh jatuh. Jangan bilang saya sudah lama kajian. Tahu Bal'am ibn Ba'urah yang Allah ajarkan kitab kepadanya di zamannya Nabi Musa. Watslu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Ceritakan kepada mereka kisah Bani Israel yang kami ajarkan ayat-ayat kami kepadanya. Fangsalakha minha fa'atbahu syaitan fakana minal ghawin. Berlepas dia. Kenapa? Akhlada ilal ard, terlalu condong dengan dunia, terlalu cinta dengan dunia. Diminta kita ambil pelajaran dari situ. Saya ini tinggal di komunitas ikhwah. Banyak orang munafik di Madinah di zaman Nabi yang ajar mereka Nabi. Tidak ada
Memang kita harus belajar sama Nabi Ibrahim. Kuatkan doa, ikhtiar dengan mengaji. Ya, jangan ya kita remehkan. Jangan kita bilang saya ini sering ngaji, ya insyaallah. Ya, saya ini anaknya Ustadz, saya ini muridnya. Antum tahu Nafi ibn Azraq? Nafi ibn Azraq. Muridnya siapa itu? Muridnya Ibnu Abbas. Ring satunya Ibnu Abbas. Orang yang diajar langsung sama Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Orang yang ditahnik Nabi. Allahumma alimhu ta'wil wa faqihu fid din. Dalam artian wa alimhu hikmah. Ya Allah, ajarkan dia ta'wil, artinya tafsir. Pahamkan dia agama. Berikan dia hikmah. Dia punya murid namanya Nafi. Ini Nafi orang yang belajar mulazamah sama Ibnu Abbas. Bukan muridnya Hasbullah. Bukan muridnya Ustadz Fulan. Bukan murid Ibnu Abbas. Dinasihati sama Ibnu Abbas. La tujalisu ahlal ahwa. Jangan duduk-duduk sama mereka. Jangan duduk-duduk sama orang yang bermasalah. Orang yang ditanya, apa hukum meminta kepada kuburan? Dia bilang tidak apa-apa. Allah di mana? Dia bilang di mana-mana. Jangan duduk sama mereka. Apa yang terjadi? Terfitnah dia. Ya, kata Sufyan, kata para ulama, orang yang berani duduk-duduk bermujalasah sama ahlul ahwa, ahlul bid'ah, sahibul bid'ah, itu tidak lari dari 3. Yang pertama dia apa? Yang pertama dia menasehatinya. Ini bagus. Yang kedua, dia itu menjadi fitnah. Dia mungkin tidak terfitnah, tapi orang lain terfitnah karena dia saja duduk belajar sama ustadz yang bilang Allah di mana-mana. Harusnya boleh. Dia mungkin bisa, dia saring ilmunya, tapi orang yang melihat dia itu terfitnah. Atau yang ketiga, dia yang terfitnah. Ya. Nah, bahkan ini Nafi menjadi apa? Menjadi pentolannya Khawarij. Bahkan dia orang Khawarij yang paling Khawarij. Ya. Ya. La tujalisu ahlal ahwa, la tujalisu sahibah bid'ah. Ya, fa inna mujalasatah mumridatun lil qalb. Karena duduk-duduk sama mereka, belajar sama mereka itu bisa rusakkan hatimu. Ya, ini kalau duduk-duduk belajar, kalau sekedar ya karena dia teman kerja ya mau di apa? Tapi kalau ini maksudnya apa ya, kawan? Itu hati terlalu lemah untuk berputar-putar. Ya, hati kita lemah. Bahkan kata para ulama seperti Imam Ad-Dhahabi, aksarul a'immah yarawna hadat tahdir, ya, wa yaqulun, kebanyakan para a'immah, para imam ya mengatakan apa? Al-qulubu dha'ifah wa syubhah qattafah. Hati itu lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Ya. Nah, dan diantara tanda lemahnya hati kita ini, ikhwan, ya, saking lemahnya hati kita, sampai-sampai sebagian ahlul ilmu mengatakan apa? Rubbal khusumat awwaluhal mazah. Saking lemahnya ini hatinya kita, kata para sebagian ahlul ilmu mengatakan rubbal khusumat awwaluhal mazah. Berapa banyak terjadi permusuhan diawali karena bercanda. Nah, nikmat persaudaraan itu besar, ikhwan. Nikmat persaudaraan itu besar. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah semuanya, jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dulu kalian saling bermusuhan, dulu kalian saling berperang, dulu kalian saling menyakiti. Fa asbahtum bi ni'matihi, dan Allah berikan kalian nikmatnya, kalian menjadi ikhwana, bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum minha. Dan dulu kalian itu ketika saling bermusuhan, kalian berada di tepi jurang neraka, dan Allah selamatkan kalian darinya dengan nikmat persaudaraan itu. Nikmat besar yang kita diminta untuk menjaga. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainahum. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara, perbaikilah hubungan di antara kalian. Kata Nabi SAW, la tahasadu wa la tanajasu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dikum ba'dan.
ya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling membelakangi, jangan kalian saling najas, jangan kalian saling cari-cari kesalahan, jangan kalian membeli barang yang sedang ditawar sama teman kalian, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, bahkan Nabi SAW bersabda, masalul mu'min kamasalil jasad. Permisalan seorang mukmin itu seperti satu jasad. Idza syaka anhu tuntada alau sairul jasad. Kalau dia sakit salah satu jasadnya, yang lain akan sakit juga dengan merasakan demam. Ya, dalam riwayat lain, kalbunyan, seperti satu bangunan, yashuddu ba'dhum ba'dha, saling menguatkan. Ya. Kalau sudah hilang keimanan, tidak ada lagi yang namanya itu. Oleh karena itu, iman kita dinilai benar dari permasalahan ini. Bagaimana iman seseorang itu dinilai bagus? Salah satu indikatornya adalah bagaimana hubungannya dengan sesama kaum muslimin. Bagaimana hatinya dengan kaum muslimin. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman dengan sempurna orang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai saudaranya apa yang dia suka kepada dirinya sendiri, sampai dia bahagia melihat saudaranya yang bahagia, dia sedih melihat saudaranya yang sedih. Itu baru iman. Oleh karena itu, lawannya iman apa? Hasad. Lawannya mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Bahagia melihat saudara kita bahagia. Lawannya apa? Hasad. Dan hasad itu seperti apa? Kata Nabi SAW, iyakumul hasad, iyakum wal hasad. Hati-hati kalian dari hasad. Ya, sakit hati kalau lihat saudaramu bahagia, sedih kalau lihat saudaramu bahagia, bahagia kalau lihat saudaramu menderita. Hati-hati gitu. Kata Nabi SAW, fa innal hasada ta'kulu al hasanat, karena hasad itu akan memakan pahala-pahala yang kalian buat. Salatmu, puasamu, sedekahmu, bantu dakwamu, inimu, bangun masjid dan lain-lain, itu dia akan habis dimakan sama hasad, sebagaimana api dimakan sama kayu, sebagaimana api memakan kayu bakar. Maka itu diantara bentuk rentannya hati kita dari bercanda saja, ya, rubbal khusumat awaluhal mazah. Berapa banyak terjadi perpecahan, perselisihan, permusuhan karena diawali dan bercanda. Bercanda saja bisa buat orang binasa. Apalagi syubhat, apalagi kesyirikan. Wajar Ibrahim takut. Kalau Ibrahim takut, ya, kata Sufyan Ats-Tsauri, seingat saya kata Sufyan Ats-Tsauri, faman amina ba'da Ibrahim minasyirik. Setelah mentafsirkan ayat wajnubni wa bani an na'budal asnam, jauhkanlah aku dari keluargaku dan keturunanku dari menyembah berhala. Kata Sufyan Ats-Tsauri, faman amina ba'da Ibrahim minasyirk. Siapa lagi yang berani merasa aman setelah Ibrahim tidak merasa aman dari kesyirikan? Ya. Nah, saya bacakan sebuah kisah, ya, dalam kitab Irkab Ma'ana ala Safinatin Najah. Mari berangkat bersama kami di kapal keselamatan, halaman ke-12. Nanti saya kirim insya Allah PDF-nya, kasih ingat saja. Nah, sudah banyak yang belajar baca kitab, jadi ya harusnya kita mulai membuka kitab-kitab para ulama. 6. Sebuah kisah dibawakan oleh Syekh Muallif di sini, dikatakan di sini, ba'dun nas yafza'u. Ya, sebagian orang dia itu yahzin, dia sedih. Idza ra'a kasrataz zinah, kalau dia melihat banyaknya perzinahan, dia sedih. Wa syarabal khumur, dia sedih kalau melihat banyaknya orang-orang yang meminum khamar. Bainama la yata'assar wa huwa yara kasratan min man yatamassahu nabi a'tabil kubur. Bersamaan dengan dia sedih melihat diminum khamar, sedih melihat perzinahan, tapi tidak pernah dia merasa risih, tidak pernah dia merasa sedih, tidak pernah dia merasa gelisah ketika dia melihat banyaknya orang yang mengusap-ngusap, ya, tehel-tehel kuburan, ya. Wa yusarrifuna laha anwa'al ibadat. Lalu dia tidak sedih ketika melihat banyak orang yang memalingkan ibadahnya kepada kuburan-kuburan. Dia tidak sedih. Dia biasa saja. Dia lihat ada orang berdoa di kuburan,
ya Syekh Abdul Qadir Jailani Anjini, selamatkan aku, anakku belum menikah, nikahkan dia. Biar kau minta sama dia, kalau anak muda belum mau menikah, tidak menikah. Harus dinasihati memang anaknya. Ya, minta sama Allah, ya Allah kasih hidayah pada anakku supaya dia bisa selamat dari maraknya fitnah wanita di 2024 ini. Ya. Kemudian kata Syekh, dia tidak risih ketika melihat banyaknya orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah. Bersamaan itu dia sedih ketika melihat banyaknya perzinahan. Ma'anna zina wa syarbal khamar ma'asi kibar. Iya, bersamaan dengan zina itu, meminum khamar itu dosa besar, lakinnaha la tukhriju an millatil Islam. Akan tetapi zina, minum khamar tidak pernah mengeluarkan orang dari Islam. Keluar dari Islam kecuali dia minum dalam keadaan menghalalkan. Tapi kalau dia tidak halalkan, tidak keluar dari Islam. Dan dia khamar, rata-rata peminum khamar dia tahu itu haram, cuman kecanduan. Ya. Di sini Syekh bersamaan, padahal zina dan minum khamar itu tidak mengeluarkan orang dari Islam. Ya. Bainama sarfu syai' minal ibadati li ghairillahi wa syirkun yamutu bihil insanu kafir. Ya. Bersamaan dengan memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan yang ketika manusia mati membawanya, dia mati dalam keadaan kafir. Walidha kanal ulama'ur rabbaniyun. Oleh karena itu dikisahkan, Syekh mengisahkan, ada seorang ulama, ya para ulama yang rabbaniyun, para ulama yang rabbaniyun, yang mendidik manusia ini dengan hikmah. Yaj'aluna tadrisal aqidati aslal usul. Mereka itu kalau buat taklim inti taklimnya itu permasalahan akidah. Oleh karena itu Ustadz Harun itu isi taklim di sini permasalahan apa? Akidah. Ya, al-mulakhas. Ya, syarahnya kitab tauhid. Pertama kali dia mengisi di Darussunnah apa? Al-mulakhas juga kan? Ya. Dia pertama kali isi di buku di Asyifa apa? Al-mulakhas juga ya. Dan seperti itulah ulama rabbaniyun. Dia jadikan tadrisal aqidah aslal usul sebagai pelajaran utamanya mereka. Kana ahadul masyayikh, ada seorang masyayikh, ya, qad allafa kitab, yang menulis kitab fi ahammiyati tauhid, tentang pentingnya tauhid, wa akhadha yashrahuhu litullabihi, dan dia mulai mensyarahnya kepada tulabnya, kepada santri-santrinya, wa yu'idu wa yukarrir masailahu alaihim. Dia jelaskan dan dia ulangi dan dia ulangi dan dia ulangi. Dia baca kitab ini misal, dia baca kitab ini selesai, dia ulang lagi, dia baca selesai, dia ulang lagi, dia baca begitu terus. Ya, dia tidak pindah ke sirah mungkin, ke pelajaran ini mungkin, ke pelajaran ini mungkin, ya. Kemudian faqala lahu ba'dut tullab, berkata kepadanya talibuhu yauman, seorang pelajarnya pada suatu hari. Ya Syekh, kata beliau, kata pelajarnya ini, nuridu an tughayyira lana darsa, kami ingin ya ubahlah pelajaran kepada pelajaran yang lain. Maksudnya apa? Ya, ila mawadi'in ukhra, kepada ila mawadi'a ukhra, kepada materi-materi yang lain. Mawadi itu sigomun ta'al-jumu, jadi tidak bisa dibilang ila mawadi'in karena dia majrul dengan fathah. Ya, ila mawadi'a ukhra, kepada permasalahan-permasalahan yang lain. Qasas, misalnya kisah-kisah para nabi, misalnya kisah-kisah sahabat, ya, sirah ini, sirah itu, ya, tarikh dan yang lainnya. Maksudnya ya pelajaran yang lain lah supaya ganti-ganti. Kalau Syekh berkata, ditegur Syekhnya, kita tahu berapa kali ini diulangi. Maka Syekhnya mengatakan sanandur finalika insyaallah. Nah, nanti kita pertimbangkan. Maksudnya Syekh juga sudah berpikir mau ubah, mau pindah ke materi yang lain. Ya. Nah, summa kharaja ilaihim minal ghad mahmuman mufakkira. Kemudian Syekh keluar menuju muridnya di hari esok mau mengajar dalam keadaan sedih dan penuh pikiran. Fasa'aluhu an sababi husnihi. Maka
para tulab bertanya tentang kesedihan Syekh hari ini. Kenapa Syekh datang dalam keadaan sedih? Faqala, maka Syekh menjawab, sami'tu anna rajulan fi qaryatin mujawirah. Saya dengar ada orang di tetangga sebelah, di desa sebelah, sakana baitan jadidan, dia tinggal di sebuah desa, di sebuah rumah baru. Sakanan itu baitan jadidan, dia tinggal di rumah baru. Wa khafa min ta'arrudil jinni lahu, dia takut diganggu sama jin. Fadabahadikan inda atabatil babal babil baiti, maka dia pun menyembeli ayam jantan di tengah-tengah pintu rumahnya. Ya, dia mau masuk pintu baru, lalu dia sembeli, dia takut jin, lalu dia sembeli apa? Ayam dikan. Kalau udah jajah, ayam betina, dikan ayam jantan. Ya, maka Syekh sedih. Ya, taqarruban ilal jin, dalam rangka mendekat kepada jin. Walaqad arsaltu man yatasabbat li min hadal amr. Saya sudah utus salah satu muridku ke desa sebelah untuk mencek betulkah ini perkara. Betulkah ada yang menyembelih kepada selain Allah di sana? Falam yata'astari tullabu katsira. Tapi santrinya tidak terpengaruh. Biasa-biasa saja. Oh, ada yang begitu. Oh, biasa. Oh, Yosef. Sudah Syekh, jangan sedih. Ayo lanjut pelajaran Syekh. Tidak, biasa-biasa saja, normal-normal saja. Wa inna ma da'u lidakar rajul bil hidayah. Ada sebagian yang mengatakan, ya semoga dapat hidayah lah. Bahasanya hadahullah, ya gitu. Hadahullah. Semoga Allah kasih hidayah. Tapi biasa-biasa saja. Ya, wasakatu, dan diam, dan mereka pun diam. Wa fil ghad, dan di hari esoknya laqiyahumus syekh. Syekh pun bertemu lagi dengan mereka. Faqala tasabbatna min khabaril bariha. Saya sudah mendengar tentang kabar semalam, ya. Faidal amru ala khilafi manukila ilayya. Ternyata kenyataannya bukan seperti itu. Tidak ada orang menyembelih ayam di pintu. Ya, fa innamar rajul lam yadbah dikan taqarruban ilal jin. Sesungguhnya laki-laki itu tidak menyembelih ayam untuk dalam rangka mendekat kepada jin. Walakinnahu zana bi ummihi, akan tetapi dia menzinahi ibunya. Saya melihat reaksinya antum. Akan tetapi dia menzinahi ibunya. Ya. Antum tahu apa yang terjadi? Ya. Fasaratul labu wan fa'alu wa sabbu wa aksaru wa qalu la budda minal inkari alaih wa munasahati wa uqubati wa kasura hajruhum wa marjuhum. Ya, maka semuanya langsung berdiri, marah, ya, mencela. Tidak boleh, harus dihukum itu yang menzinai ibunya, harus diingkari, harus dinasihati, harus dihukum. Ya. Faqala Syekh, apa yang dikatakan Syekh? Ma'ajaba amrukum, betapa ngerinya ini perkaranya kalian. Tunkiruna hadzal inkara ala man waqa'a fi kabiratin minal kabair. Kalian mengingkari dengan pengingkaran yang sangat besar, padahal dia hanya jatuh kepada dosa besar dari dosa-dosa yang besar. Wa hiya lam tukhrijuhum minal Islam, padahal menzinai ibu itu tidak mengeluarkan orang dari Islam. Wala tunkiruna ala man waqa'a fi syirk, dan kalian tidak mengingkari seperti ini di saat saya mengatakan kemarin ada orang yang menyembelih ayam, ya, untuk mendekatkan diri kepada jin. Wa dabaha li ghairillah, dan dia menyembelih kepada selain Allah. Wa sarrafal ibadata li ghairillah, dan dia telah memalingkan ibadahnya kepada selain Allah. Fasakatat tullab, maka para santri pun diam. Syekh marah. Ya, fa asyara syekhu ila ahadihim, maka Syekh menunjuk salah satu santrinya. Ya, dia tunjuk salah satu santrinya. Ya, kum, berdiri. Ya, coba berdiri. Antum berdiri coba. Kita praktekkan di sini, kum. Nawilna, jangan usah. Nawilna, apa kata Syekh? Dia tunjuk salah satu muridnya, kum. Nawilna kitabat tauhid nasrohuhu min jadid. Ambil ulang kitab tauhid, kita ulang lagi mencara dari nol. Tujuan kita belajar itu
untuk memasukkan rasa takut dalam hati kita. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ilmu itu menghasilkan rasa takut. Itulah kenapa ulama dikatakan sama Allah sebagai orang yang takut kepada Allah. Inilah kenapa kita harus perdengarkan tauhid. Jangan peduli celaan manusia. Jangan peduli dengan apa yang orang katakan. Yang penting kita ajak manusia ya kepada tauhid. Jangan berdakwah itu mau sesuai pasaran, sesuai enaknya lidahnya orang dan enaknya telinganya orang di mana. Kita biarkan dia kesyirikan. Ini pengkhianatan kepada kaum muslimin. Nah, kita ajarkan mereka tauhid, kita ajarkan mereka Islam, kita jauhkan mereka dari kesyirikan. Itu berarti kamu sayang, kita sayang kepada mereka. Ya. Dan kalaupun kita dicela sunnatullah memang begitu. Adakah Nabi yang tidak dicela? Kalau Nabi SAW dicela dalam dakwanya, ada banyak hambatan. Kok kita mau dalam keadaan senang-senang saja dakwah langsung tidak ada hambatan? Ya sunnatullah ya. Nah, habis waktu ya. Insyaallah kita lanjut ya tentang pembatal ini di ba'dal isya insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.